Pemirsa TV One dan jamaah Masjid Istiqomah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Salah satu makna Allah As-Sabur adalah Allah yang menganugerahkan kesabaran kepada hambanya. Pada segmen ini saya ingin mengisahkan bagaimana Allah mengaruniakan kesabaran kepada seorang sahabat yang bernama Imran bin Husain. Beliau dicoba oleh Allah dengan penyakit yang membuat tubuhnya lumpuh, tidak bisa bergerak. Berpuluhan tahun beliau mengalami sakit lumpuh ini, dan setiap kali orang melihat mengunjungi beliau, selalu orang pasti akan meneteskan air mata. Tetapi apa yang dikatakan oleh Imran bin Husain ini kepada yang menjenguknya, ketika setiap menjenguknya menangis melihatnya, dia berkata kepada mereka, apa yang disukai Allah, aku pun menyukainya. Subhanallah. Apa yang disukai Allah, aku pun menyukainya. Orang lain meneteskan air mata, sementara dia ketika melihat orang yang meneteskan air mata, melihat musibah yang menimpanya, dia pun berkata, apa yang Allah sukai, aku menyukainya. Mungkin sebagian kita berkata, dia kan sahabat Nabi, adapun saya kan orang biasa. Seringkali kita beralasan untuk tidak sabaran, mengemukakan argumen seperti itu. Kalau demikian, saya ingin menceritakan tentang seorang wanita yang terputus tangannya. Ketika terputus tangannya, darah mengucur sangat deras, dan orang yang melihatnya pun merasa sakit, perih rasanya. Tetapi apa katanya ketika ditanya apakah dia merasa sakit? Sambil tertawa dia bilang, tidak, sesungguhnya kenikmatan merasakan pahalanya menghilangkan rasa sakitnya. Asmaul Husna. Itulah ketika Allah mengaruniakan kesabaran kepada hambanya. Dan seringkali ketika kita berbicara kesabaran, kita melihat kesabaran itu bagian dari ketika kita ditimpa kesulitan atau kesenangan. Kesulitan. Padahal sabar waktu kita sulit itu penting, tetapi sabar di saat senang jauh lebih penting. Biasanya orang cukup sabar ketika diberikan kesulitan, tetapi tidak cukup sabar ketika diberikan kesenangan. Saya mau tanya, mana yang biasanya sukses menghadapinya? Waktu ditimpa kesulitan atau kesenangan? Kesulitan. Mengapa demikian? Karena di saat kita ditimpa kesulitan, kita pun merasa, wah ini cobaan, langsung, tidak perlu diajari. Betul tidak? Betul. Ketika ditimpa kesukaran, kesulitan, kita langsung merasakan ini cobaan, lalu kita bersiap diri. Tetapi apakah di saat kita tertimpa oleh kesenangan langsung sadar kalau itu cobaan? Kalau demikian, mana yang lebih banyak tidak sukses? Ditimpa kesenangan atau kesulitan? Kesenangan. Ternyata sabar untuk menghadapi kesulitan itu, kemudahan itu jauh-jauh lebih susah. Jamaah Masjid Istiqomah dan pemirsa TV One dimanapun Anda berada, suatu hari ada orang yang mengeluhkan masalahnya kepada seseorang. Ketika sedang mengeluh, ada seorang sufi yang melihatnya. Lalu sufi ini pun menegurnya, wahai fulan, mengapa engkau mengadukan Tuhan yang maha penyayang kepada engkau, kepada orang yang tidak menyayangimu? Subhanallah. Mengapa engkau mengadukan Allah yang maha rahman dan Allah yang maha rahim kepada manusia yang tidak mengasihi dan tidak menyayangimu? Coba bayangkan ketika as-sabur ada di hati kita, alangkah banyak prestasi yang kita bisa dapat, alangkah tegarnya kita menghadapi segala macam musibah dan kesulitan. Bahkan ada sebuah kisah yang sangat menarik. Suatu hari Zunnun al-Masri mengunjungi orang yang sedang sakit. Saat berbicara dengan orang yang sakit ini mungkin penyakitnya kambuh, lalu dia menjerit. Kemudian saat dia menjerit, Zunnun al-Masri ini berkata kepadanya, tidak hakiki cinta seseorang kepada Allah jika dia tidak sabar menerima pukulannya. Subhanallah. Saat penyakitnya kambuh, dia menjerit,
Dan Zunnun al-Masri yang sedang mengunjunginya berkata, tidak hakiki cintanya kepada Allah jika orang itu tidak bersabar menerima pukulannya. Orang yang sedang sakit ini maha mengenal Allah. Dia pun berkata, bukan begitu wahai Zunnun al-Masri jawabannya. Tetapi yang benar adalah tidak hakiki cinta seseorang kepada Tuhannya jika dia tidak menikmati pukulannya. Orang yang menjenguk berkata tidak hakiki cinta seseorang kalau dia tidak bersabar atas pukulan Allah. Tetapi yang dijenguk berkata tidak hakiki cinta seseorang kalau dia tidak menikmati pukulannya. Lihat Nun Al-Masri jawabannya. Tetapi yang benar adalah tidak hakiki cinta seseorang kepada Tuhannya jika dia tidak menikmati pukulannya. Orang yang menjenguk berkata tidak hakiki cinta seseorang kalau dia tidak bersabar atas pukulan Allah. Tetapi yang dijenguk berkata tidak hakiki cinta seseorang kalau dia tidak menikmati pukulannya. Lihat bagaimana Allah as-sabur. Dan memang dalam kehidupan kita punya kemampuan untuk bersabar. Terbukti mana yang lebih banyak, orang yang berpuasa atau orang yang sholat? Banyak tidak orang yang tidak sholat, kaum muslimin? Tetapi yang tidak sholat itu kalau bulan Ramadan puasa tidak? Ini menunjukkan bahwa di dalam diri kita ini Allah titipkan nama Allah As-Sabur. Pemirsa TV One dan jemaah Masjid Istiqomah yang dimuliakan Allah, marilah sama-sama kita merundukkan diri, kita tawadukkan hati kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa kepadanya, semoga Allah mengaruniakan kesabaran kepada kita. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Wahai Allah yang maha sabur, wahai as-sabur, wahai Allah yang maha sabar. Ya Allah, alangkah banyaknya nikmat yang Kau karuniakan kepada kami ya Allah. Tetapi betapa sedikitnya kesyukuran yang kami berikan kepada Engkau ya Allah. Ya Allah, alangkah sedikitnya cobaan dan kesulitan yang Kau timpakan kepada kami ya Allah. Tetapi alangkah sedikitnya kesabaran kami ya Allah. Wahai Allah, yang sedikit kesyukuran kami atas karunia nikmat yang sangat banyak Engkau berikan kepada kami ya Allah. Tetapi Engkau terus menerus menambah nikmat itu kepada kami. Wahai Allah, yang sedikit sekali kesabaran kami dalam menghadapi musibah yang Kau timpakan kepada kami. Tetapi Engkau terus menerus menolong kami, membantu kami ya Allah. Ya Allah, curahkan kepada kami sifat sabar ya Allah. Berikan kepada kami kemampuan untuk ridho atas ketetapan-ketetapan-Mu ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Selamat mengalami kesabaran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.